Kasus remaja membunuh polisi di Lampung terungkap saat petugas kebersihan menemukan jasad pria di kolong kasur sebuah penginapan di Kecamatan Seputih Banyak, Lampung Tengah pada Sabtu 23 Maret 2024 lalu. Dari penyelidikan kepolisian setempat, diketahui jasad tersebut adalah Bribtu Singgih Abdi Hidayat, anggota Polres Lampung Tengah. Polisi pun menetapkan AE sebagai tersangka. AE ditangkap saat membawa kabur mobil milik korban setelah 3 jam jenazah korban ditemukan. Terungkap, AE ternyata merupakan teman korban. Kepada polisi, AE mengaku telah merencanakan pembunuhan tersebut karena sakit hati serta ingin menguasai harta korban. AE kemudian mengajak korban nongkrong di Kecamatan Seputih Banyak pada 22 Maret 2024. Korban lalu dicekoki minuman keras yang sudah dicampur racun hingga membuat korban mabuk berat. Dalam kondisi tersebut, terdakwa membawa korban ke sebuah penginapan lalu dieksekusi dengan cara dibekap. Setelah Bribtu Singgih dipastikan tewas, AE menyembunyikan tubuh korban di bawah tempat tidur lalu membawa lari mobil korban. Pengadilan Negeri Gunung Sugih telah menjatuhkan vonis terhadap terdakwa pada Selasa 7 Mei. AE dinyatakan terbukti melanggar pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dan divonis selama 9 tahun 6 bulan penjara. Seorang perwira tentara Israel dilaporkan terbunuh di Alexandria, Mesir. Korban diketahui tewas setelah diserang oleh seorang pemuda menggunakan senjata tajam. Media Israel menyebut perwira rezim Zionis yang terbunuh itu bekerja sebagai pengusaha. Namun tidak dijelaskan secara rinci kronologi penikaman yang menyebabkan korban tewas. Dikutip dari Pars Today, seusai insiden ini, Kementerian Luar Negeri rezim Zionis akan melakukan penyelidikan. Diketahui sejak operasi Badai Al-Aqsa dan kemudian penyerangan rezim Israel ke Gaza, beberapa tokoh yang terlibat dalam urusan militer Israel telah diidentifikasi. Mereka kemudian diserang oleh kelompok rakyat Mesir dan beberapa di antaranya telah terbunuh. Pada bulan Oktober 2023, 2 minggu setelah dimulainya perang terhadap Gaza, seorang polisi Mesir menembak sekelompok khusus orang Israel. 6 orang terbunuh dalam tragedi itu. Di sisi lain, bersamaan dengan dimulainya operasi darat tentara Zionis di Rafah, Mesir telah memperingatkan Israel. Operasi militer Israel disebut bisa mengancam upaya ekstensif yang dilakukan untuk mencapai perdamaian abadi di wilayah tersebut. Mantan calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo menegaskan dirinya akan menjadi oposisi di pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka mendatang. Namun Ganjar menyebut sikap oposisi ini ia deklarasikan sebagai individu, bukan mewakili partainya yakni PDI Perjuangan. Ditemui di Galeri Nasional Jakarta Pusat, Ganjar menyebut pernyataannya sebelumnya merupakan pernyataan pribadi, sehingga salah jika diartikan oposisinya juga mewakili PDIP. Terkait sikap partai besutan Megawati Soekarno Putri tersebut akan ditentukan melalui Rakernas. Sebelumnya Ganjar menyatakan dirinya tidak akan bergabung dalam pemerintahan presiden dan wakil presiden terpilih Prabowo Gibran. Keputusan ini diungkapkan saat acara Halal Bihalal bersama TPN Ganjar Mahfud pada Senin 6 Mei 2024 malam. Meski oposisi, Ganjar mengaku akan menghormati pemerintahan ke depan. Menurut mantan Gubernur Jawa Tengah tersebut, pengawasan terhadap pemerintah harus dilakukan dengan cara yang benar. Ia menyebut bahwa cara berpolitik Indonesia harus mulai naik kelas. Anggota DPR fraksi PDIP, Hendrawan Supratikno, sebelumnya menyebut sikap Ganjar Pranowo sebagai oposisi pemerintahan mendatang bukanlah sikap resmi partai. Ia pun menilai hal itu merupakan sikap pribadi Ganjar. Hingga saat ini belum diketahui sikap resmi dari PDIP meskipun Ganjar telah memberikan keterangannya.
Seperti di Indonesia, di mana pusat-pusat keramaian selalu banyak pedagang yang berjualan, begitu juga halnya dengan sekitaran Masjidil Haram. Sejumlah pedagang kaki lima atau PKL terlihat berjejer di sepanjang jalan. Pedagang tampak ramai di depan-depan pertokoan, hotel, dan di sepanjang jalan keluar dan masuk Masjidil Haram. Jemaah yang telah beribadah di sana pun sebagian tampak mampir untuk sekedar membeli kebutuhan beribadah selama di Tanah Suci ataupun untuk oleh-oleh keluarga di rumah. Di sana memang banyak yang berjualan sajadah, tasbih, jam tangan, surban, baju, jilbab, hingga berbagai kebutuhan ibadah lainnya. Dan Tribunnews untuk mengetahui lebih lanjut tentang suasana di Masjidil Haram, berikut kita simak bersama laporan dari reporter Tribun Jatim Network di Tanah Suci, Muhammad Taufik. Kami laporkan seperti ini kondisi Masjidil Haram tanggal 9 Mei 2024 atau beberapa hari menjelang musim haji tahun 1445 Hijriah 2024 Masehi. Tim Siber Polda Jatim menangkap YouTuber asal Madura, pemilik akun YouTube Akeloy Production pada Rabu 8 Mei 2024. Pembuat film Guru Tugas 2 ini dianggap meresahkan masyarakat kalangan pesantren di Madura karena diduga memproduksi konten video bermuatan asusila. Mereka yang diamankan untuk menjalani pemeriksaan sebagai saksi terkait film tersebut diantaranya Y, 27 tahun, pemilik akun YouTube sekaligus penulis skenario dan sutradara film. Kemudian A, 22 tahun selaku pemeran Ustadz dan S, 24 tahun selaku kameramen serta pemain dalam film pendek tersebut. Status hukum mereka masih berupa saksi yang sedang menjalani pemeriksaan penyidik. Diduga perbuatan mereka melanggar pasal 27 ayat 1 dan 28 ayat 2 tentang UU ITE. Kabid Humas Polda Jatim, Kombes Pol Dirmanto mengatakan ketiga orang tersebut diduga membuat konten video film pendek yang di dalamnya terdapat adegan asusila. Jalan cerita dalam konten itu terdapat seorang tokoh ustadz asal Jember yang ditugaskan mengajarkan ilmu dakwah di sebuah pondok pesantren di Kabupaten Bangkalan. Namun di tengah tugas berdakwahnya, tokoh ustadz tersebut malah melakukan perilaku tidak senonoh kepada santriwatinya. Beberapa hari pasca penayangan, konten video itu menimbulkan keresahan di tengah masyarakat, terutama kalangan tokoh masyarakat, kiai, ulama, dai yang ada di wilayah Madura, seperti perkumpulan ulama NU Madura Raya, dai Madura, lalu kiai dari Madura yang tergabung dalam Aliansi Ulama Madura atau AUMA. Disinggung mengenai potensi adanya penambahan pihak yang diamankan untuk menjalani pemeriksaan, Dirmanto tidak menampiknya. Penyidik masih memeriksa sejumlah pihak sebagai ahli
untuk menelaah alat bukti yang diperoleh dalam kasus tersebut, termasuk memeriksa pihak yang dimungkinkan terlibat dalam memproduksi dan mendistribusikan konten video itu. Dalam Tribunnews berikut kita simak bersama wawancara dengan Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol Dirmanto. Ini kami bersama tim dari Subdit 5 Siber Direktorat Kriminal Khusus Polda Jawa Timur akan menyampaikan informasi terkait dengan adanya unggahan film pendek di YouTube yang diupload di sebuah akun bernama Arkelo Production berjudul Guru Tugas 1 dan Guru Tugas 2. Film pendek tersebut menceritakan terkait dengan adegan guru tugas di sebuah pondok pesantren di wilayah Bangkalan. Jadi secara singkat kami sampaikan, ada guru tugas dari Jember yang ditugaskan di wilayah Bangkalan. Pada saat melakukan tugas, yang bersangkutan melakukan pelecehan seksual atau pemerkosaan terhadap santrinya. Ini adegan yang ada di dalam video Guru Tugas 1 dan Guru Tugas 2. Terkait hal itu mendapat reaksi dari beberapa tokoh masyarakat di sana. Jadi mendapat kecaman dari berbagai tokoh masyarakat yang ada di wilayah Madura, baik itu dari NU Madura Raya, kemudian dari Dai Madura, kemudian dari Kiai dan ulama Madura yang tergabung dalam AUMA. Sehingga pada hari ini Subdit 5 Siber melakukan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, menerbitkan laporan polisi. Ini laporan polisi model B dengan nomor 236/2024 SPKT Polda Jawa Timur. Kemudian yang kedua, juga melakukan pemeriksaan terhadap ketiga orang yang diduga sebagai pemilik akun maupun pelaku di dalam video tersebut. Kemudian yang ketiga juga melakukan pengumpulan berbagai bukti terkait dengan peristiwa pidana yang mungkin terjadi di dalam video pendek tersebut. Kemudian yang keempat, kita juga akan melakukan pemeriksaan saksi-saksi ahli, baik itu pidana, kemudian agama maupun ITE. Jadi 4 hal itu yang sedang kami laksanakan dari mulai hari ini mungkin sampai nanti selesai tuntasnya peristiwa pidana ini. Dan 3 orang ini statusnya apa nih? Sekarang masih dalam terperiksa masih kita pemeriksaan belum mengarah kepada tersangka. Motifnya apa nih? Motifnya yang jelas viewer kan gitu kan. Dengan adanya banyak viewer kan otomatis nanti akan mendapatkan keuntungan di situ. Ketiganya kreator atau sudah ada keuntungan atau belum? Ini masih diperiksa Ini masih dalam melakukan pemeriksaan. Nanti kalau sudah ada perkembangan lebih lanjut akan kami sampaikan. Selain tiga terperiksa ini, apakah akan ada orang-orang lain saksi yang akan diperiksa? Sementara ini masih 3 orang ini yang kita dalami dan kita periksa. Nanti kalau memang ada terduga atau tersangka lainnya akan kita informasikan. Dan ketiganya ini kreator semua atau pemeran? Dari informasi sementara yang kami terima, 3 orang ini satu berinisial Y ini pemilik akun. Kemudian A dan S ini kemungkinan adalah pemeran. Ini masih diperiksa masih didalami. Dan ini apa dan pasalnya? Masih didalami pasal yang nanti akan yang disangkakan kepada yang bersangkutan masih didalami. Yang jelas ini ada unsur SARA dan undang-undang ITE, nanti kemungkinan akan kita terapkan di situ. Dan dia membuat konten asusila kemudian dijual, atau dia merekonstruksikan sinetron, semacam sinetron, kemudian ada muatan asusilanya, kemudian bikin marah masyarakat. Ini masih diperiksa Tapi intinya tadi itu yang saya sampaikan, dia membuat konten,
yang di dalamnya itu ada unsur saranya, ya. Satres Narkoba Polres Mojokerto Kota menggagalkan peredaran 1 juta butir pil double L yang menyasar kalangan pelajar di wilayah Mojokerto Raya. Barang bukti jutaan pil double L dan 1,22 gram sabu-sabu yang berhasil disita tersebut bernilai kurang lebih 3 miliar rupiah. 3 tersangka yang merupakan pengedar termasuk bandar ditangkap, yakni GRS 24 tahun, warga Kecamatan Puri, AK 31 tahun, warga Kecamatan Gedek Mojokerto, dan MS 30 tahun, asal Kecamatan Ngusikan Jombang. Kapolres Mojokerto Kota AKBP Daniel S. Marunduri mengatakan ketiga tersangka dalam kasus penyalahgunaan dan peredaran narkotika ini ditangkap di sebuah rumah kawasan Kecamatan Gedek, Kabupaten Mojokerto pada Rabu 1 Mei 2024 sekitar pukul 14.15 siang waktu Indonesia Barat. 2 tersangka AK dan KRS merupakan residivis kasus narkotika yang baru keluar dari lembaga pemasyarakatan. Ia mengungkapkan dari hasil penyidikan, ketiga tersangka sudah beraksi mengedarkan narkoba dan pil double L selama 1 tahun di wilayah Mojokerto Raya. Mirisnya, peredaran pil koplo paling banyak menyasar kalangan pelajar SMP dan SMA ataupun SMK di Mojokerto. Para tersangka menjual 1 butir pil double L seharga Rp3.000 dalam kemasan berisi 10 hingga 50 butir. Pihak kepolisian kini masih terus mengembangkan kasus peredaran narkoba dan pil double L yang diduga kuat melibatkan jaringan antar kota. Apalagi dari pengakuan tersangka, mereka mendapat pasokan narkoba dan pil double L dari kota Surabaya, tepatnya daerah Krembangan. Polisi juga menyita 2 mobil, yaitu Daihatsu Luxio dan Daihatsu Pickup, yang digunakan tersangka untuk transaksi narkoba di Surabaya. Selain itu, barang bukti yang diamankan juga meliputi 1 unit sepeda motor Honda Beat, 4 handphone, dan 1 kartu ATM. Atas perbuatannya, tersangka akan dijerat pasal berlapis, yakni pasal 435 subsidiar pasal 436 Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, dengan ancaman hukuman paling lama 12 tahun atau denda paling sedikit Rp500 juta, khusus untuk tersangka MS yang ditemukan barang bukti narkoba. Pasal yang dipersangkakan yakni pasal 114 ayat 1, subsidiar pasal 112 ayat 1, Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, dengan ancaman hukuman minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun penjara. Dalam Tribunnews berikut kita simak bersama wawancara dengan Kapolres Mojokerto Kota AKBP Daniel S. Marunduri dan PJ Wali Kota Mojokerto Muhammad Ali Kuncoro. Dan juga rekan-rekan media wilayah Mojokerto. Pada sore hari ini kami Polres Mojokerto Kota akan melaksanakan press release kasus penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika jenis sabu dan peredaran obat keras yang berbahaya jenis tablet double L, di mana waktu kejadian adalah pada hari Rabu 1 Mei 2024 sekira pukul 14.15 dan juga di suatu tempat di wilayah Kecamatan Gedek. Dari tempat rumah tersebut kita mengamankan 3 orang tersangka dengan inisial GRS yang merupakan residivis kasus narkoba umur 24 tahun dan juga AK umur 30 tahun, dan juga yang ketiga adalah inisial MS yang merupakan residivis kasus narkoba yang baru keluar dari penjara umur 31 tahun. Dan barang bukti yang kita sita adalah 10 karton yang terdiri dari 1 juta butir obat keras dan obat berbahaya jenis double L, dan juga 1 klip sabu dengan berat 1,22 gram, dan juga ada 2 buah mobil yang digunakan untuk mengangkut barang bukti, 1 buah sepeda motor dan juga 4 buah handphone. Untuk kronologis kejadian, yaitu pada tanggal
berdasarkan informasi dari masyarakat pada tanggal 1 Mei sekira pukul 14.15, anggota Sat Narkoba yang dipimpin oleh Kasat Narkoba Ibtu Suparlan dan tim operasionalnya melakukan penangkapan kepada inisial AK. Dari inisial AK dan akhirnya dikembangkan kepada 2 TSK lain, inisial GRS dan MS, sehingga didapatkan 3 orang tersangka dengan barang bukti yang kita amankan atau kita sita. Setelah dilaksanakan pemeriksaan, pelaku sudah melaksanakan usaha atau bisnis penjualan narkoba ini sebanyak atau mungkin selama kurang lebih 1 tahun, di mana untuk pelaku mendapatkan keuntungan 125.000 per 1.000 butir. Dan untuk motif-motif lainnya masih kami dalami dan juga masih dikembangkan oleh tim Sat Narkoba Polres Mojokerto Kota. Kita sita ini adalah karena 1 juta dan perkiraan dari Sat Narkoba bahwa 1 butir ini berseharga Rp3.000 sehingga nilai ekonomis adalah 3 miliar rupiah. Dan juga untuk Sat Narkoba kita sudah dengan estimasi 1 juta kita mengamankan 1 juta jiwa yang akhirnya bisa kita jauhkan dari tindak pidana narkotika atau obat-obat keras. Pasal 435, Pasal 436 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan dan ancaman hukuman paling lama 12 tahun, dan juga Undang-Undang Narkotika Pasal 114 Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman paling lama 20 tahun. Narkoba memang extraordinary crime. Jadi ini kejahatan yang luar biasa dan ini pasti jejaringnya sangat masif. Sudah dirilis dari 2 pelaku residivis. Mantan juga yang mengedarkan narkoba tapi jenisnya adalah sabu. Ya, dan sekarang double L. Ini menunjukkan sebuah sinyal bahaya bahwa Kota Mojokerto dianggap sebagai market yang menguntungkan. Bayangkan 1 juta jumlah penduduk Mojokerto, Kap Kota Mojokerto Raya hanya 1.270 sekian ribu. Ini yang beredar 1 juta, berarti kalkulasi termasuk bayi pun kita hitung itu hampir 1 hari dapat 1 pil. Sekali lagi ini sesuatu yang memprihatinkan dan saya mohon kepada seluruh masyarakat apabila ada sesuatu yang kurang wajar, tidak pas terkait peredaran narkoba, mari kita sama-sama untuk mengatasi dan memberantasnya. Dan dalam kesempatan yang baik ini tentu saya mengapresiasi bisa kita batasi peredarannya. Karena terus terang korban dari narkoba ini tadi disampaikan kesaksiannya, pangsa pasarnya, segmentasinya adalah pelajar. Dan kita tahu bahwa 2045 Pak Presiden menyampaikan bahwa generasi muda nanti yang akan menjadi backbone-nya negeri ini. Maka harus semuanya merasa aware dan menjaga supaya jangan sampai generasi muda kita, anak-anak yang ada di Mojokerto Raya terkontaminasi dengan narkoba. Sekali lagi ini tugas kita bersama, tentu yang menjadi tusi pokok adalah dari Polres Mojokerto Kota, tapi ini menjadi tugas kita bersama, khususnya masyarakat pada umumnya, karena garda terdepan itu sebenarnya ada di keluarga. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.